Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Kebencian menimbulkan pertengkaran, tetapi kasih menutupi segala pelanggaran. Kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang maha kuasa, Bapa yang ada di dalam anak-Mu Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu karena Engkau selalu menunjukkan jalan kehidupan, dan jalan kehidupan yang Kau tunjukkan itu adalah jalan kebenaran. Kami juga percaya firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi langkah kami. Oh Tuhan yang baik, kami sungguh bersyukur kepadamu Bapa, karena Engkau menuntun kami, Engkau juga mengiring setiap langkah hidup kami, supaya kami tidak memilih jalan yang salah. Dan pagi ini kami akan mendengarkan suara-Mu lewat firman-Mu. Tuhan menolong kami, sehingga firman-Mu dapat kami mengerti, kami pahami, sehingga kami juga menjadi pelaku firman-Mu. Tolonglah kami ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan. Air susu dibalas dengan air tuba. Bapak Ibu serta saudara-saudari, tentu peribahasa ini tidak asing buat kita, bahwa segala kebaikan dibalas dengan kejahatan. Pagi ini ada satu kisah di dalam Perjanjian Lama, bagaimana Daud menghadapi orang-orang yang menjadi pembencinya. Dan kita buka Alkitab kita dari 2 Samuel pasal 16 ayat 10 sampai 12. Kita akan baca ya. Ini tentang peristiwa Shimei mengutuki Daud. Tetapi kata raja, "Apakah urusanku dengan kamu, hai anak-anak Zeruya? Biarlah ia mengutuk, sebab apabila Tuhan berfirman kepadanya, kutukilah Daud, siapakah yang akan bertanya, mengapa engkau berbuat demikian?" Pula kata Daud kepada Abisai dan kepada semua pegawainya, "Sedangkan anak kandungku ingin mencabut nyawaku, terlebih lagi sekarang orang Benyamin ini. Biarkanlah dia dan biarlah ia mengutuk, sebab Tuhan yang telah berfirman kepadanya demikian. Mungkin Tuhan akan memperhatikan kesengsaraanku ini, dan Tuhan membalas yang baik kepadaku sebagai ganti kutuk orang itu pada hari ini." Ini merupakan satu peristiwa yang terjadi di tengah-tengah kehidupan Daud sebagai raja di Israel. Sebelum Daud menjadi raja, Saul raja pertama di Israel. Biasanya dalam satu kerajaan itu ada yang mendukung, ada yang pro dan ada yang kontra. Ada yang selalu mengkritik dan ada yang selalu terus mendukung. Lalu ketika tahta itu turun, lalu Tuhan menolak Saul dan memilih Daud untuk menjadi raja. Rupanya orang-orang pendukung Saul, keluarga besar Saul, dan orang-orang yang tetap setia kepada Saul sangat membenci Daud. Nah, ketika itu Daud juga dikejar kemanapun. Lalu Daud melarikan diri dari Saul. Beberapa kali Saul ingin membunuh Daud, tapi Tuhan selalu melindungi Daud. Dan peristiwa ini Bapak Ibu serta saudara-saudari, ketika Daud dan juga para tentaranya mereka sudah sampai ke Bahurim, dan mereka juga akan menyeberang dari satu kota itu. Lalu tiba-tiba pendukung Saul, orang-orang Benyamin, Shimei bin Gera, melempari Daud dengan batu. Sambil melempari dia mengutuki Daud. Dia mengatakan hal yang tidak baik. "Enyahlah, enyahlah engkau penumpah darah orang Dursila." Itu kata-kata kutukan.
Lalu prajuritnya orang-orang yang di pihak Daud dan semua orang yang menjaga Daud dari lemparan batu. Lalu prajuritnya katakan, panglimanya katakan, Daud, Raja Daud, bagaimana ini orang Benyamin, Shimei ini? Kita tutup mulutnya dia atau kita hajar dia. Dia sudah tidak berlaku sopan kepada raja di Israel. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kalau kita mendengar omongan Shimei terhadap Daud, itu juga kita jadi panas. Tapi Daud katakan, jangan, biarkanlah dia mengutuk. Mungkin apa yang dia katakan itu ada benarnya. Siapa tahu kutukan itu datangnya dari Tuhan. Tuhan memakai dia untuk mengingatkan saya. Jangankan orang Benyamin ini, anak saya yaitu anaknya yang minta tahta kepadanya. Dia rela ingin meminta tahta anak kandungnya sendiri, meminta tahta kepada Daud. Biarkanlah Shimei itu melakukan dan mengutuki saya akan terima. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, rupanya Raja Daud, orang yang perkasa di peperangan, orang yang pernah mengalahkan Goliat, tentara yang tidak terkalahkan, tapi Daud dapat mengalahkan. Dan strategi perang dia menguasai. Kemanapun Daud berperang, Daud selalu memberi kemenangan. Sehingga orang Israel bersorak-sorai, berlaksa-laksa, kemenangan ada di tangan orang Israel. Berlaksa-laksa musuh dia kalahkan. Rupanya Daud orang yang rendah hati, lemah lembut, mau menerima ejekan, kritikan dari orang lain. Inilah bedanya Raja Daud dengan orang-orang yang ada di sekitarnya. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, kenapa Daud memiliki hati yang begitu baik? Hati yang lemah lembut, dan dia dapat menguasai diri karena dia memiliki relasi yang baik dengan Tuhan. Dia memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan. Dia selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita baca Mazmur, banyak tulisan Daud yang dia katakan, betapa bahagianya aku dekat dengan Engkau. Dan ketika aku dekat dengan Engkau ya Tuhan, tidak ada yang kurang. Dan rupanya orang-orang yang dekat dengan Tuhan, apapun yang terjadi, persoalan, masalah yang terjadi dalam hidupnya, dia selalu tetap berserah kepada Tuhan. Kalau saat itu Daud katakan, tangkap Shimei, dia sudah mengutuk dan menghina saya sebagai raja di Israel. Orang akan menangkap, menyiksanya, dan bahkan membunuh Shimei. Tapi Daud tidak melakukan itu. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, air susu dibalas dengan air tuba. Segala kebaikan yang kita lakukan kepada semua orang, tentu kita akan mengharapkan kebaikan juga, bukan? Tetapi bagi kita yang ada di dalam Tuhan, kalau kita sudah melakukan kebaikan, suatu hari kita juga akan menuai kebaikan. Lalu janganlah kebaikan itu dinodai dengan hal-hal kecil. Orang lain mungkin bisa melakukan jahat terhadap kita. Orang lain bisa merekayasa cerita menjatuhkan kita. Tapi Tuhan kita yang hidup akan menolong kita, mengangkat kita. Seperti Tuhan tetap mengangkat Daud dan menjadi raja yang sampai hari ini nama Daud begitu diagungkan oleh orang Israel. Lalu nama Shimei hanya dikenal orang, taunya dia orang yang ngutuk Daud.
sampai hari ini tidak ada orang yang mengenangnya kembali. Jadi Bapak Ibu serta saudara-saudari, orang yang baik akan selalu dikenang. Orang yang baik akan selalu diingat. Dan marilah kita menjadi orang yang baik. Kalau orang berbuat baik kepada kita, kita akan baik. Kalau orang berbuat jahat kepada kita, kita berusaha untuk tetap baik. Kebaikan itu lahir dari iman yang benar. Dan Tuhanlah yang memberikan kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan kebaikan. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, benar Tuhan, seringkali dalam hidup kami mengalami situasi-situasi yang tidak kami kehendaki. Kami mohon Tuhan supaya kami dapat menguasai diri kami dan tetap percaya kepada Tuhan, bahwa Tuhan, kalau itu Engkau izinkan bagi kami terjadi sesuatu yang tidak kami inginkan, maka Tuhan akan tetap bekerja mendatangkan kebaikan bagi kami. Tolonglah kami supaya dapat menguasai diri untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi kejahatan dengan kebaikan. Tolonglah kami ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus. Sebab Dia baik, sebab Dia